Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawaruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang berzikir yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Ali karamullahu wajhah. Cara berzikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, pejamkan matamu dan rapatkan bibirmu, lipat lidahmu ke langit-langit mulut dan berzikirlah Allah. Allah, Allah, hadis riwayat Tabarani. Pejamkan mata, ujung lidah menyentuh langit-langit, yang akan merangsang otak sehingga mengeluarkan hormon pertumbuhan, HGH, daya kekebalan tubuh, sel anti kanker, hormon endomorfin dan melatonin, sehingga hati kita menjadi tenang. Bila otaknya direkam akan muncul gelombang alfa dan theta, bila cahaya auranya difoto akan muncul cahaya merah kuning hijau biru ungu dan puncak meditasi keluar cahaya putih. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat 47 dan 13. Saat berzikir meditasi sambil menempelkan ujung lidah ke langit-langit, secara hakikinya kita mengukir asma Allah dengan ujung lidah pada langit-langit. Bila suatu saat kita tidak sanggup lagi untuk mengucapkan asma Allah, cukup dengan menempelkan ujung lidah pada ukiran tersebut, maka kita mati dalam keadaan beriman, mati sebagai muslim. Tarik nafas perlahan-lahan, tidak tampak gerakan menarik nafas sambil dalam hati ucapkan hu, sampai rongga dada terasa penuh. Tahan nafas sambil dalam hati ucapkan nama Allah berulang-ulang minimal 7 kali, kemudian keluarkan nafas perlahan-lahan, sambil dalam hati ucapkan Allah. Lakukan minimal 7 kali sampai dengan 9 kali pernafasan saja, atau berlatih 10 menit saja. Kemudian baca tulisan di bawah ini. Ya Allah, ya Robi, rahmatilah aku dengan kitab-Mu. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku apa yang aku lupa daripadanya. Berikanlah aku ilmu apa yang belum aku ketahui mengenainya. Anugerahkanlah kepadaku untuk membacanya di tengah malam dan di penghujung siang. Jadikanlah ia sebagai pegangan bagiku wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Robi, di kaki-Mu aku bersimpuh. Ya Allah, ya Robi, sesungguhnya aku tidak pernah merasa bahwa diriku bersih. Aku tidak pernah merasa bahwa diriku suci. Aku tidak ingin menjadi orang yang munafik. Aku tidak ingin menjadi orang yang sok moralis. Di usia yang tersisa ini, aku sekedar ingin jujur terhadap diriku sendiri. Aku sadar bahwa selama darah ini masih merah, omong kosong bila diri ini tidak pernah berbuat salah. Aku tidak tahu lagi berapa banyak kebodohan, kebatilan, dan kezoliman yang aku lakukan. Betapa tebalnya noda dan dosa yang meliputi dinding hati ini. Yang aku tahu, baju keimananku compang-camping, baju takwaku porak-poranda. Namun tak henti-hentinya aku berharap kepadamu, ya Allah. Engkaulah lautan ampunan, Engkaulah lautan kasih sayang. Di pantaimu, aku hanya sebutir pasir yang tersingkir. Dalam lautmu, aku hanya sekedar buih yang tersisih. Namun kurentangkan juga sayapku menuju kepadamu. Dengan hati merunduk dan sujud. Ya Allah, ya Robi, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku orang yang zolim. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Dengan izin dan keridhoan-Mu, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan berserah diri. Cabutlah nyawaku kala aku sedang menyebut nama-Mu. Terimalah aku dalam naungan kasih sayang-Mu, sebagaimana dan sebagai apa adanya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Getar rasa tanpa suara, apapun nama agamanya. Dalam hening, rasakan kehadirannya, rasakan getaran energinya. Melalui nurani yang bening, Dia menyapa hambanya. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah yang akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar 39 dan 53.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa selain itu terhadap orang-orang yang diridhoinya. Surat An-Nisa 4 dan 48. Untuk merasakan kehadirannya, untuk merasakan getaran energinya. Bukan melalui golok dan parang, bukan melalui perang. Bukan merasa diri harus jadi pemenang. Namun ego kita harus hilang. Semua agama apapun nama agamanya, mengajarkan hal yang sama, yaitu tentang kesucian, kedamaian, kasih sayang, kesabaran, keikhlasan dan berserah diri kepada Allah melalui keimanan dan ketakwaan. Itulah agama fitrah, ajaran Allah yang tidak pernah berubah. Itulah Islam sejati yang diridhoi Allah. Itulah Islam universal yang dianut semua umat Allah. Bukan Islam Arabi ajaran Wahabi Sunni dan yang lain lagi. Namun ajaran Islami dari Hyang Widi. Melalui wahyu para nabi, disempurnakan nabi yang umi, turun ke para sufi. Kemudian diajarkan para wali di negeri ini. Di hadapan Allah kita harus merunduk dan sujud. Ego kita harus dihilangkan. Semoga siapapun yang membaca tulisan ini bisa merasakan dan membuktikan kebenaran kitab Allah. Bergetar hatinya, merinding kulitnya, menyungkur dan menangis. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.